semua sudah jatuh itu gue ngerti dah kayak berak anjing. Jadi serem anjing gue bilang. Gimana kalau angkutan umumnya kita bikin yang Ada fasilitasnya? kayak co-working space. Ya co-working space? Iya. Anjing, menarik ini. Kayak Menarik. busway, tapi isinya kayak ada warnetnya. Tanya. Gimana? Ini gue dari sampai sekarang nih, gue lagi mikir. Itu supir TC. Kapan kalau dia mau berak gimana tuh? Misalkan di jalan nih, lagi begitu ke lokasi kan dia ada rutenya kan? Iya. Anjing gue pengen berak nih. Itu gimana beraknya? Oh iya. Penuh banget sih meja. Iya. Padahal nggak ada barangnya apa-apa. Ada rumah Malkis. Kamu yang makan Malkis. Padahal nggak ada Malkis di sini. Itu narkoba lo tuh. Ngalangin. Ini gantung sini udah kapot lagi. Cowok ngepot lah gituan lo. Apa enak sih? Enak bro. Iya, itu yang maca kan sih? Maca Allah. Masya Allah. Macam gitu. Masya Allah. Apa ini? Maca kemayoyan. Emang yang paling laku nih yang maca loh. Emang ada bau maca? Hah? Emang maca? Ini maca. Maca. Gue belum pernah nyium baunya. Maca sih. Sis, ini apa? Ini maca. Anjing. Kenalan nggak bohong. Gue tadi berangkat ke sini. Cik anak acot. Ada kacot. Ada kacot. Saya juga. Justru itu jadi lucu. Berangkat ke sini. Di Mampang macet banget sih. Selalu coy sekarang. Serius ya? Biasanya gue kalau berangkat ke sini kan lepas Rasuna Said deh. Nah, seringnya gini. Kan kalau dari Rasuna Said ke Kemang harusnya ke kanan enggak? Kalau kita lewat flyover tuh tembus yang sampai naik ke 2 sekarang tuh bang. Tapi sebentar gue potong. Ini gue liat di internet masih bingung tuh. Apa tuh? Rasuna tuh ngomong apa sih? Rasuna Said. Set. Iya bener. Rasuna Said. Dia ngomong apa ya? Rasuna Said gila apa sih dia? Masih misteri itu sampai sekarang. Nah, lewat Kemang. Iya. Tapi yang lewat yang belok kanan gitu bang. Yang jalan yang kecil tuh. Oh iya. Nah biasanya kan malu ya kadang OTW kalau ke Bangka tuh. Nah pas keluar naik itu di situ tuh sampai belok ke situ masih banget malam. Nah gue jadi nyobain tadi lewat. Berarti lewat mana itu ya? Lewat Pancoran ya? Pancoran kanan kan gue. Pasar Minggu, arah Pasar Minggu. Minggu ya. Oh iya. Iya di Mampangin masih banget. Oh berarti Buci. tiga. Iya situ tuh. Wah ini macet banget gila. Emang Pak, macet sekarang udah nggak bisa ditolerir. Tolerir. Yang cepat. Tolerir. Ya itu. Ya gitu. Oke. Itulah pokoknya. Itulah pokoknya. Pokoknya tips-tips mengatasi kemacetan kata gue udah nggak penting. Tips-tips mengatasi kemacetan. Gue belum pernah dengar. Ini kalau yang pertama apa? Ini ada berapa tipsnya? Ada bukunya kan? Apa gimana? Kita udah sering denger lah. Apa tuh yang pertama? Apalagi kan suka ya pihak-pihak yang berwenang di Konoha nih kan ngasih tips katanya. Ya. Supaya mengatasi kemacetan, katanya suruh naik angkutan Wow. Dulu ada 3-in-1. Inuan sekarang kayak gitu. Iya. Tapi menurut gue Bullshit anjir. nggak ada yang efektif coy. Iya. Jadi dibanding kita mikir gimana cara supaya nggak macet, mending kita pikirin gimana cara supaya macet tapi seru. Asik banget. Kita cari macet yang menyenangkan. Macet-macetan asik. Macet biar nggak bosan aja. Iya. Jadi menurut gue buat para petinggi Konoha, daripada lo pikirin gimana cara supaya nggak macet, mendingan pikirin gimana supaya orang nggak bosan pas macet. Dan nggak terlalu kesel. Tapi sebenarnya lu mau untuk mengatasi macet sendiri nih, karena pemerintah sudah sangat bullshit sekali untuk mengatasi macet ya gua rasa ya.
Lu punya ide nggak bang? Lu sendiri dah, lu pribadi dah. Lu dulu dah yang tua. Dilempar, main lempar aja tuh. Apa kayak misalkan Mak, menurut gua nih, ada beberapa hal yang kayaknya nggak perlu ada banget deh gitu di jalan, gitu ya, di jalan. Contohnya apa? Contohnya yang pertama, salah satunya itu pemisah antara Transjakarta sama mobil sama biasa. Menurut gua harusnya justru bukan ada di jalan gede sama Transjakartanya ada, tapi udah Jakarta bisa sendiri deh. Apalagi atasnya, jalan sendiri nggak di road satu itu. Apalagi, nih gua nggak tahu ya, kan gua di Jakarta pemula, jadi ini mohon maaf. Kalau yang warna oranye itu apaan ya, mobil bisa apaan ya? Oh, itu Transjakarta tapi yang ini. Oh, feeder. Oh, yang besar apa yang kecil? Nggak tahu. Agak lanjut. Agak kecil ya. Itu paling ngalangin jalan tuh, anjing di pasar minggu tuh jalan. Oh Iya. Terus gua nurunin di mana aja? Enggak di mana aja sih. Di halte. Iya. Cuma kan jalannya segitu-gitunya ya. Jalan pasar minggu, macet. Itu yang buat gantiin dulu Kopaja sama Metro Mini ya? Iya. Itu namanya feeder. Jadi itu tujuannya adalah untuk orang biar mau ke Transjakarta lebih gampang naik. Oh, jadi gitu dulu. Karena kan Transjakarta harganya khusus jauh. Yang jalan gede doang kan. Oh, itu tuh buat itu musiknya. Iya. Ceritanya. Kan ada Jaklingko. Itu yang lebih pelosok lagi. Iya. Oh, itu lebih underground. Lebih dalam-dalam lagi. Maksudnya lebih ke jalan yang kecil-kecil lagi tuh. Tapi sebelum kita masuk ke topik yang tadi nih, lagi ngomongin Jaklingko, nih gue penasaran. Apa? Tapi lu baru pernah nggak bang naik Jaklingko? Oh jelas, belum. Belum. Jaklingko enggak? Nggak pernah. Dulu gua pertama kali ke Jakarta, gua nyobain kan, katanya gratis ya. Penasaran. Dulu di teknologi di kota saya belum ada tuh angkot 0 rupiah tuh belum ada. Teknologinya belum ada. Ngompreng aja bayar ya. Iya. Penasaran kan gua, anjing angkot 0 rupiah nyobain kali ya. Wah anjing, kalau gua rasa sih yang bikin sistem Jaklingko harus cobain sendiri naik Jaklingko dah. Kenapa? Kan duduknya miring, angkot lah. Angkot. Miring kan. Semua sudah Jaklingko gua nggak ngerti dah, kayak berak anjing. Jadi serem anjing gua bilang. Terus jadi polisi tidur nih. Bas begitu polisi tidur set. Gas. Wah, kayak jadi kan miring-miring gitu kan. Dikos direm. Anjing kata gua. Gua capek banget ya. Malah rusuh ya nyetir ya. Iya. Awal-awal berjalan kan nyobain aja kan kok segini-gini di sini. Emang bener sih kenyamanan, emang ada harganya sih. Gratis, jangan komplain. Nah, itu ini merasa. Mungkin semuanya kali ya. Oh benar. Gratis aja mau udah gratis berat bintang. Minta lu. Udah gratis, minta nyaman, minta selamat lagi kan. Banyak banget. Gimana sih permintaan lu aja? Selamatnya bonus ya. Selamatnya bonus. Anjing. Capek banget. Selamatnya bonus. Dan di jalan pun gue sering kalau lihat kan, kebetulan rumah gue tuh paling area Jaklingko banget tuh. Jalan-jalan berdua ada Jaklingko. Tiap kali mau keluar dia mau ke pasar apa keluar ke jalan gede, gue bilang buset ini mobil. Kata gue kayak orang kayak jalan punya diri sendiri nih supir Jaklingko. Kenapa ya? Pada pengen kali. Iya. Tapi semenjak udah bayar pernah naik lagi nggak? Bayar kan sekarang? Mas kan Bayar. Bayar deh. Oh, berarti kemarin trial. Free trial. Oh, jangan-jangan Itu aja kan. supirnya juga trial nggak dibayar. Waduh. Makanya saya enak ya. Supir itu. Wah, tapi itu hijau Rasional sih itu. Asik. Jujur sih. Bangsa. Kayaknya masih di training dulu deh yang bener deh tuh supir-supirnya kalau menurut gue ya. Itu mengambilnya dari California sebenarnya. Jujur udah 2 kali gue gebrak mobil. Sumpah. Sebagai pemotor ya. Iya. Maksudnya satu dia belok. Ini kita lagi macet nih. Macet di Jalan Pasar Minggu, macet. Jangankan mobil berhenti, motor pun berhenti karena lagi ada galian kan. Motor berhenti kiri, motor terus dia maju pelan, kita maju pelan gitu kan. Sebelah kiri ada gang. Belok gitu aja jadi. Enggak iya, motor. Jadi ini nih, terus tiba-tiba macet belok kiri aja lewat gang gitu kan. Tapi dia nggak lihat di kirinya tuh gue dan motor depan gue kejepit lah jadinya. Kayaknya lihat sebenarnya. Harusnya dia cuman kayak males ada motor gitu, bukannya dia lihat dulu belok dulu. Ya
sebetulnya ini oknum sih ya. Oh, belum pasti tuh rasa. Tapi kebanyakan anjing oknumnya bangsat ya. Kalau mayoritas kayaknya bukan oknum ya. Tapi lu sebagai udah pernah naik belum? Tim SM. Nggak mau sih. Gak berani gua Masa sih? mendengar cerita-ceritanya. Iya, lihat di TV-TV juga. Orang kemarin friendly aja. Gue waktu awal-awal tuh sempat lebih memilih itu loh karena waktu itu masih murah. Waktu awal pernah. Lebih murah dari platform Yang taksi online. satunya ya, Iya. lebih gue malah taksi online yang itu yang mobil-mobil pribadi malah gue sekarang malah nggak mau. Satu ini gue berdasarkan pengalaman ya. Ya. Ya anjing. Mobilnya kotor, pelit AC, kadang-kadang supirnya bau lah, nyopirnya lelet lah. Sebagai mantan supir gimana? Gue nggak gitu-gitu amat. Oh, lo nggak tahu kali kau bau kayak gitu. Ya nggak tahu maksudnya. Tapi seenggaknya gue nggak pernah pelit AC. Oh iya. Maksudnya AC gue ngeliat ya. Kan AC ada yang kipas, ada yang biru kan. Iya, yang oh, dingin kan. Di kiri. Kipas doang. Kipas doang. Anget dalam mobil. Itu lo nggak usah pakai apa aja, pakai hijab Ya, aja. makanya mendingan gue sekalian yang biru aja sekalian. Iya sih, Malah terjamin. Punya standar gitu. Ada yang ini kan ya, ada yang di platform itu juga kan bisa pesen juga kan. Iya, bisa. makanya gue lebih milih itu daripada yang Lebih terjamin sih. Nggak semua begitu ya, tapi yang berdasarkan pengalaman beberapa kali dapat yang nyebelin. Daripada untung-untungannya Iya. Kayak begitu. Iya. Ngomongin dia tadi ada galian kan. Kenapa galian gak beres-beres ya? Oh iya. Ada mulu anjing. Galian di sini beres satu, di sana ada lagi. Itu juga. Itu juga bikin macet. Itu karena kuliah harian, biar lama. Bisa jadi sih. Oke, let's say lama lah. Oke. Kenapa udah beres yang ini ada di sana? Itu Anjing, sama kenapa sekalian sih? salah satu proyek terlama di dunia. Iya. Di dunia ini secara sains sudah dibuktikan. Salah satu proyek terlama di dunia adalah pembetulan jalan Pantura. Bener nggak? Bener. Setiap tahun nggak selesai. Ada terus. Ada mulu gitu. Selalu. Alasannya. Alasannya buat mudik. Iya. Nah, sampai jalannya udah diganti aja masih aja. Iya. Nah, kenapa sekarang jadi kemana-mana? Mungkin sebetulnya kan untuk perbaikan fasilitas umum. Oh, ceritanya. Buat perbaikan fasilitas umum. Ini demi masyarakat juga. Masih macet dulu aja. Kan nggak mungkin. Masa sih? Tiap tahun, tiap hari. Iya, masa sih cuma ngada-ngadain proyek aja biar ada sampingannya, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya kan udah pasti digaji. demi fasilitas umum. Jadi nggak apa masyarakat macet-macet dulu dikit. Iya. Habis itu kan ada proyek lagi. Paling ngocehnya di sosmed tuh. Ah iya. Karena dulu gue mikir kayak gini ya. Misalkan nih, lihat jalan baru nih. Lu kesel gak sih bang kalau misalkan lihat habis jalan baru terus kayak pasti lihat kok gini sih anjing jelek gitu, misalkan kualitas jalannya kelihatan jelek sekali gitu. Iya. Kemiringannya tidak jelas karena saya suka komplain kita ya. Benar. Kalau gue yang ngerjain gue juga kadang bikin sendiri jalannya anjing gitu kan. Lu yang bikin sendiri jalannya. Itu pasti karena kondisi alam. Masa dananya disunat kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Yang alam. Pasti kesalahan alam. Alam yang salah. Iya. Salah alam. Atau nggak sengaja lah. Nggak mungkin gara-gara dananya dipotong-potong orang tuh. Masa sih di Konoha begitu kan? Enggak. Orang tua baik-baik. Atau yang bikin bukan yang ahlinya kan nggak mungkin. Yang bikin bukan yang ahlinya. Masa yang disuruh bikin jalan saudaranya atau kan nggak mungkin. Pasti ahlinya. Tapi kalau temennya emang jago bikin jalan kenapa enggak? Ya kan? Benar. Pasti yang jago yang dipilih kan. Iya. Nggak mungkin gara-gara kenal tuh nggak mungkin di Konoha begitu kan. Terus tadi bang ngomongin apa namanya masalah supir jakling kebelet berak. Ini gue dari sampai sekarang nih, gue mulai mikir itu supir TC. Kapan kalau dia mau berak gimana tuh? Misalkan di jalan nih, lagi begitu ke lokasi kan dia ada rutenya kan. Iya. Anjing gue pengen berak nih. Terus gimana beraknya? Oh iya. Dia diparkirin dulu di halte kan? Iya. Atau ada tempat khusus dia berhenti dia bisa berak kan? Terus kalau dia berak yang di penumpangnya gimana? Masa dia balik ke pool dulu? Apa pas begitu udah kosong terus nggak narik dulu ditulisin sebentar dulu ini lagi Isoma. Ini dibalik. Isoma. Iya juga ya. Ini kalau ada yang supir-supir nonton nih, coba dong. Ya gue penasaran. Iya. Otaknya sih normalnya adalah prepare dulu ya. Iya. Kosongin dulu. Tapi lapar.
Iya. Nah, kalau makan gampang lah ya. Makan bisa Maksudnya nyemil. bisa onigiri kan gampang juga cepet tuh. Oh si wajar tuh supir makan onigiri. Tapi kalau maksudnya gampang, yang mau onigiri deh, lontong isi Ya, deh. boleh. Lontong isi deh, jangan onigiri. Gorengan sama plastiknya cantelin di persmelem tuh. Iya. Ini masa supir Transjakarta apa aduknya jepit tuh. Enggak lah. Enggak ada, gue belum pernah lihat. Masa klaksonnya di sini? Ya tapi supir Transjakarta kayak Kopaja dulu gak sih yang nyetirin? Enggak lah. Oh enggak ya, udah enggak ya. Dulu tuh ya. Dulu pernah ada kejadian kocak kayak. Awal-awal TJ ada tuh kira-kira tahun 2000 awal kuliah lah kita ya. Enggak ya. 2005, 2007 mungkin ya, 2008 ada ya. Udah pakai tap cash tuh. belum. Bisa cash. 3.500. 3.000 cash sekarang. Gua ngalamin dulu juga Gue pernah Jakarta bayar. pas pulang bapak sama ibu gue diem-dieman coy. Ini kenapa sih? Gue bilang kok berantem apa gimana? Jadi ternyata bapak gue nggak setuju, emak gue mau daftar jadi supir TJ. Wah, gue bilang ini apa sih gitu? Orang nyetir gampang kok mobilnya metik, bukan masalah kayak gitu. Mamanya Bang Bugit mau Sudah berasa diem aja di rumah gak ada kerjaan gitu. Ya nggak supir TJ juga aja. random banget kayak jadi supir TJ. Kita sempet debat beneran coy itu random. Wah, gue bilang ini apa sih? Untung gak jadi sih ya. Kan mobilnya metik gampang. Karena memang dulu banyak tuh berita-berita ibu-ibu pada pakai baju adat gitu-gitu kan. Oh iya sih. Iya dulu tuh ada. Supir lu banyak ibu. Ibu-ibu Oh, pantesan pengen. Iya, masalahnya emak gua dari dulu itu SIM-nya udah B1 coy. udah mumpuni. Iya. Itu dari emak gua ya udah ngasih ultimatum bahwa kalau minimal punya SIM tuh B. Karena SIM mobil gua B. Soalnya kata dia menurut peraturan kalau nggak salah ya blind fan aja tuh harus SIM B deh. Iya, Nggak boleh. Iya. Iya. Bahkan katanya ada yang ngomong gua nggak tahu bener apa enggak. Alphard itu harusnya SIM B. Oh, karena udah minivan jatuhnya. Nggak tahu. Tapi kayaknya sih kalau nggak salah begitu katanya. Kalau VW kombi ya harus B. HS juga tuh HS, harusnya. iya, harusnya. harus. Oh, karena kopi masukin sini. Iya katanya. Oh. Kalau ngikutin Iya, tapi kalau gue sih gara-gara karena gue suka dulu hitungannya suka event dan suka produksian, jadi biar gampang gue bisa SIM B lah jaga-jaga kalau jaga-jaga. kalau setir engkol jadi bisa. Dan kebetulan emak gue dari awal juga ada ultimatum bahwa lu mesti Harus punya SIM B. Cowok kata gitu. Oh ya udah sampai sekarang mungkin gue punya SIM B dan C. Lucunya emak gue mau jadi supir TJ kan. Tinggal naikin SIM dikit lagi katanya. Mau segitu mah. Tinggal naikin SIM dikit lagi. Iya. Tapi kalau punya SIM B, maksudnya otomatis SIM A juga aman gitu. Iya. Oh, aman. Iya. Jadi kayak kalau punya SIM B itu ya nyetir mobil biasa Boleh. bisa. Oh. Makanya kalau misalnya punya SIM B2 umum yang paling tinggi ya. Semuanya boleh lo pakai. B2 umum. Oh, bisa tronton. Tronton bisa. Iya, yang pala lepas boleh. Naik Optimus Prime. Boleh. Iya, lagi nyetir mau kakak deh. Apa? Berubah tuh kan bisa. Dia berubahnya gimana? Pokok kakak. Iya benar sih. Optimus Prime. Pokok Boleh tuh. kakak. Kalau SIM C kenapa nggak ada ini ya? Nggak ada Levelnya. klasifikasi. Kalau mau emang sama sini SIM C. Saat ini iya. Masih sama. Masih sama. Yang baru belajar naik motor listrik bisa naik Harley. Iya. Buset. Ya, SIM-nya sama. Sebenarnya harusnya mungkin dibedain. Kalau di luar negeri sih tau gue dibedain ya berdasarkan CC ya. CC. Oh. Harusnya. Ya harusnya. Ruang beratnya sih jauh Ya nih makanya. berapa. Ya motor metik sama kopling. Iya, makanya beda tuh. Iya. Ini anak-anak zaman sekarang yang terbiasa matic, yang baru bisa motor di era matic pada bisa naik manual nggak sih? Kalau mobil sih, gue ada beberapa temen gue kenal nggak bisa nyetir. Udah dari awal udah matic. Sekarang dia kalau bisa mobil matic gak bisa manual. Kebanyakan sih nggak sih. Tapi ada temen gue namanya Fikri. Dia bisa manual nggak bisa nyetir matic. Aneh banget. Di rumahnya mobilnya manual semua. Mobil dia, mobil bapaknya, mobil abangnya manual semua. Aneh. Makanya kalau pergi naik mobil dia, nyetir dong, gantian. Aduh. Tapi gue dulu sempet begitu tahu, maksudnya karena belajarnya di awal manual, itu kan terus
terus denger Matic tuh ntar kalau rusak mahal ini terus Itu. buat nyelip nggak enak gitu lagi. Ya, pikir zaman dulu sih. Ya dulu ya, tapi begitu nyobain Macet. sama kayak di Jakarta sekalian, oh ya udah Matic aja. Iya. Udah Matic aja. Gue nggak bisa mobil tapi maksudnya dari manual ke nggak bisa matic agak aneh sih emang ya. Iya. Dia nggak bisa motor, nggak bisa kopling, nggak bisa matic. Kayaknya aneh. Tapi ternyata banyak loh, maksudnya orang-orang Mungkin kayak belum pernah nggak pernah nyoba aja. nggak pernah nyoba sih. Tapi emang harusnya ya teorinya adalah bisa manual, bisa matic. Iya. Kalau bisa matic, belum tentu bisa manual. Ya. Iya sih. Cuman banyak juga orang yang terbiasa manual, mungkin di rumahnya nggak pernah punya mobil matic. Kan? Soalnya gue inget dulu gue belajar matic tuh belajar manual kan. Maksudnya dulu mobil gue belajar Panther coy itu. Anjir. Zebra. Panther begitu udah bisa, terus tiba-tiba mobilnya bokap punya mobil Innova manual juga tuh. Terus tiba-tiba bokap punya mobil matic. Terus gue bilang, matic ya. Teorinya sih tahu caranya, tapi akhirnya cobain sendiri deh, cobain aja matic. Ya udah, mobilnya salah kan dia jadi coy. Endut ya. Lama-lama Kaget gitu. oh bisa, iya. Lebih ke feeling kali Feeling, gitu kan. Sama ini gak sih di jalan tahu-tahu refleks kaki kirinya. Oh iya, itu masih sampai sekarang. Iya. Sama ini kadang kan lagi nyetir kalau misalnya lagi lurus gitu, ini tangan kiri ngapain ya? Iya. Bukannya matic ada itu juga kan gearnya juga ya? Ada. Kan buat mundur. Tapi kan nggak gini terus. Oh nggak terus ya? Iya. Paling kalau cuma lo beberapa mobil matic, nah beda-beda tuh. Ada yang buat low gear-nya, misalnya buat. Ya ada low gear high gear kan ya. Tapi kalau misalnya buat hari-hari kan D aja drive langsung, cuek ya. Ya itu kadang-kadang suka. Itu Aneh kadang-kadang suka bisa manual, bisa matic. Ada tuh. kan kalau Kayak Oscar. kalau motor kan ada yang kopling, ada yang gigi biasa nih. Mobil ada nggak sih yang gigi biasa nggak ada koplingnya? Wah, Tiptronic. Hah? Tiptronic. Ada nggak sih? Kan nggak ada kopling ya? Iya, tapi Gigi doang. manual tapi ya di sini. Di sini. Iya. Kayak yang mana? Yo. Ada yang di sini. Iya. Honda biasanya. Dulu ini, enggak, kalau Honda kan cuma kayak speed yang nyentak doang. Iya. Ini dulu ada namanya Suzuki. Produk gagal tuh. Suzuki YVR, YRV, apa gitu gue lupa. Iya kan yang kayak sedan bentuknya. Itu enggak ada, kalau nggak salah ya, enggak ada koplingnya. Jadi dimasukin D. Di sini nih giginya nih. 1, 2, 3. Anjay. Ada Iya, tapi kan gitu. gagal produknya. Produk gagal. Iya, kalau misalnya beberapa Matic sih ada yang kayak ada CV-nya gitu. Iya. Terus kan kalau Matic Triptonic tuh ada pilihannya D, kalau D udah beneran Matic, tapi ada yang di manual juga ya, Iya. turunin ke depan. Iya. Tapi nggak kopling, jalan pindah. Ngatur gas gitu. Ini mobil nih, menurut gua salah satu yang menyebabkan kemacetan anjir. Terus sering nggak di jalan ya macet nih, terus mobil banyak, tapi sih cuma seorang. Iya. Yang nyupir doang gitu. Tapi mesti diingat juga, jalan itu ada karena ada mobil. Kalau nggak ada mobil nggak ada jalan. Betul. Juga sih. Iya. Tapi kayaknya nggak perlu banyak-banyak banget nih mobil deh. Tapi tar lu, diciptain jalan dulu mobil dulu. Jalan dulu lah. Jangan dulu lah, kan dulu ada berkuda. Oh iya. Ada kereta kuda. Iya benar. Jalan dulu. Tapi gini, balik lagi. Daripada kita mikirin apa yang bikin macet dan Iya. gimana cara biar nggak macet. Susah lah, gua rasa susah sih. Susah sih. Yang memimpin negeri ini adalah orang-orang ahli terpilih Tuh. karena kemampuan. Iya. Masa karena temen nggak mungkin. Nggak mungkin. Integritasnya sudah. Sampai batuk dia. Wah, dalam nih. Itu nggak mungkin. Atau karena teman-temannya. Saudaranya tertinggi. Iya. Nggak mungkin. Atau karena duitnya banyak bisa kampanye, nggak mungkin. Waduh, anjing. Pasti karena kemampuan, gue yakin. Iya, sangat-sangat. Benar. Dia dipilih karena sesuatu. Benar. Bukan sesuatu. Mereka aja susah. Iya. Apalagi kita yang tidak tahu. Ya, maksudnya sudah berbagai cara ada Pasti. antisipasi, tapi masih belum macet. Benar. Pasti kan ahli-ahli yang terbaik. Ini kan udah benar memikirkan. Mendingan kita cara pikirkan saja gimana caranya supaya kita tidak bosan. Lebih ke berdamai dengan keadaan. Berdamai dengan keadaan. Seterusnya. Tambahin. Misalnya kalau misalnya kita mau tambahin ini jalan harus ada fasilitas apa? Mending ngecas. Mendingan fasilitas yang bikin gak bosan. Seperti contoh yang udah ada itu adalah lampu merah bernyanyi di Depok. Itu gimana sih? Gue nggak tahu. Masih ada nggak ya?
Nggak tahu sekarang. Tapi maksudnya lampu merah bernyanyi itu maksudnya gimana? Lampu merah deh. Merah nih, berhenti kan lampu merah. Lama. Ngapain bosan kan? Ada speaker. Speakernya, ada lagunya. Jadi lu nggak bosan. Sorry gue ngomong. Tapi sebutan lampu merah itu cuma Jawa Barat doang ya. Katanya kalau Jawa kesana mereka nggak tahu lampu merah tapi stopan. Enggak sih, ada lampu merah. Ada Sebutan Bang Jo. Ada Bang Jo. Abang apaan? Abang hijau. Abang hijau. Abang kan merah. Abang tuh bahasa Jawa nanti merah. Oh. Yang hijau. Merah hijau. Oke lanjut. Masa nggak ada lampu kuning apa? Emang di sini disebut Orang-orang itu lampu Bob Marley enggak ya? Lagi rentega warnanya lampu Marley. padahal lampunya ada 3 yang disebut merahnya doang. Iya. Merah hijau doang. Emang pada seneng berhenti. Lampu merah doang kan merah doang. Karena kita selama ini tertanam ngomongnya lampu merah, jadi kita berhenti dulu. Mindset. Iya, Selama ini mindset. dari awal kita ditanam untuk berhenti. Di Jawa macet nggak? Ya ada yang macet. Jadi sebutnya Bang Jo. Macet-macet juga. Ya Jopang harusnya. Itu dulu jalan, berhentinya Ya hijaunya di bawah, Siwan. Maksudnya prioritasnya hijau dulu. Iya. Nah, gimana caranya itu biar kita nggak bosen? Selain ada lampu merah bernyanyi, Bener lu, lampu merah bernyanyi ini gimana maksudnya Bang? Lu udah Jadi Depok itu punya jingle khusus buat disetel di lampu merah. jingle khusus. Kayak Mr. DIY. Mr. DIY. Begitu. Ini ada 5, 7. area ribet Tapi itu itu memberdayakan apa seniman daerah ya kan? Iya. Ya kan kreatifnya pada bikin lagu, akhirnya disetel, ya gak sih? Yakin lu? Ya mungkin. seniman daerah tuh. Iya, maksudnya Bukan seniman teman-temannya lo juga kan? bisa jadi. Ya tapi kan agak memberdayakan. Jadilah sebuah jingle. Iya. Kan pasti kan dipesenin ada duitnya kan. Oh kan kerja. Iya. Jual. Pasti kan ada produksinya. Iya. Ada produksinya kan. Oke. Iya. Jingle nih. Jingle. Pokok speaker laku. Oh iya, jadi diputar di lampu merah itu, lampu merahnya speakernya. Harus gitu. Jadi kalau lagi lampu merah ini kan diem nih. Pakai JBL Party Box gitu. Di lampu merah. Ada DJ-nya di situ. Di lampu merah yang Nah, ini cuma di Bandung doang, Pak. Oh iya. Jadi lampu merah. Ada aja lampu merah. Wah, di Bandung kali di Jogja. Bandung di Jogja yang live kan dia. Underpass, naon namanya? Master. Pastor, oh ini ya. Kan gue suka ada pengamen. Di situ bukannya? Ben di situ mas tau gua. Iya, Ben itu gue pernah di DJ, Pak. Oh. Bahkan dia featuring sama si bandnya. Buset. Live performance. Yops, live Itu kan PA. di pas dulu kan itu biar nggak Iya, bosan. biar nggak bosan. Bandung kan udah terkenal macet, kan? Macet sekarang masih banget. Makanya. Makanya di sini selain ada lampu merah, speaker, kan nggak tahu ada apa nggak ya? Harusnya ada apa lagi? Kan gini enggak, si itu aja, si live band itu aja. Ngamen lah, yang ngamen itu cuma ada di lampu merah. Ya kalau lampu hijau kan malah Iya. Bukan dikasih. ngapain kalau lampu hijau? Maksudnya bukan gitu. Kan kadang macetnya nggak di lampu merah doang. Nah iya, justru itu. Masa harus nunggu, ya mau ada hiburan nunggu lampu merah lagi, masih jauh. Justru itu kita harus kasih solusi nih apa? Berarti kalau kata gue, radius sekitar 1 kilometer sekali adalah musik. Live musik bisa. Ngamen tuh, sini beda-beda tuh. Pengamen, jadi dia kayak Berdayakan musisi lokal. Ya, Ada jadi pengamen liar ya kan? ya. Jadi ditaruh nih setiap 1 kilometer itu tiap kilometer ada pengamen beda-beda genre, beda-beda musik. Ada yang pakai angklung. Angkat jadi pegawai negeri. Iya, jalannya bukan Iya. gitu ya. Bisa. Kalau enggak, Gaji tunjangan Iya. bonus. Tapi setelah set. Oh, tapi nggak usah Tapi nggak usah lagi. minta ke pengguna jalan. Sama kan, pemerintah, memang bayar. disediakan. bener. Yuk, Itu bisa. memberdayakan musisi lokal. Nari. Iya. Jadi misalkan nih lagi OTW nih. Macet di sini mana sih macet? Pasar Minggu. Minggu. Nah, Pasar Minggu nih. Jangan lepas sampai Lampu merah, abang-abang, anak pang lagi nyanyi lagu Aku hanya mabuk jalanan. Nah, lu belum tahu kalau di pasar Minggu. Bagaikan busur warna melawan arah, kami akan terus melangkah. Nah, lo lagi itu. Kalibata pang, oi kan. Anjir, kali buat apang tuh. Iya, yang ini kerusakan namanya. Anjir. CREW sakan. Itu kan kalau denger gua. Lanjut. Lanjut. Nah, lagu anak pang nih. Iya. Nah,
setahun berapa Pak? 1 kilometer kemudian itu udah harus ganti genre atau ganti ini. Oh iya, biar nggak iya. bosan. Angklung nih biasanya angklung, lagu-lagu koplo tuh diangklungin Iya. tuh. Bisa. 1 kilometer maju lagi apa? Doger monyet masa monyet anjing. Ondel-ondel. Ondel-ondel. Situ. Nggak liar-liar juga ada Iya. depannya. Iya. Ondel-ondel ini Aja. gini ondel. Ah, Kan ada musiknya juga tuh. kan mainnya di pinggir doang, nggak harus minta-minta ke Benar. aja. Jadi itu baru melestarikan. Yuk, maju lagi DJ. Wah. Si People main jadi anak-anak muda yang mau nonton. Makin macet dong Bang kalau begitu. Sengaja gue mau ke situ mau nonton. Jadi macet sebagai tamasya. Yoi, kan macet yang menyenangkan. Bisa. Benar. Sengaja ke situ memang mau nonton. Oh, Bisa. bisa. Lurus Gue dikit. sengaja macet situ aja. Iya. Lurus dikit tuh kayak ada pertunjukan debus lucu. Wah, sih. Tunjukkan debus. Yo, debus. Sekalian sama debus musiknya apa sih? Debus. Ada musiknya nggak sih? Debus? Ini apa yang trompetnya? Iya. Oh, yang trompet Sunda. Apa sih karawitan? Iya. Oh. Iya. Terus yang main ini Banten, pakai kan? maksud yang tar tau gak lu? Lumping, coy. Udah lumping. Udah lumping juga boleh. Iya, udah lebih lari. Bisa. Ada ininya, ada apa namanya bawa si itu juga si musik-musikannya tuh. Bener. Iya, Trompet-trompetan. Belum Reok Ponorogo. Iya. Yang keren sih Reok. Kan keren. sanggar-sanggar hidup tuh, Bay. Iya. Gue mikirin gini sih bang, gue ini pasal minggu nih, macet ya. Setiap jualan dia tuh shock, pegel nggak sih leher? Setiap begini, gini lagi, Tiap lampu merah ada show. begini lagi, lewat pasal minggu pegel anjing, lihat kiri mulu ya. Bener sih. Takutnya orang malah jadi betah ya. Iya. Oh, bagus nih yang Nah bagus. itu tadi malah sengaja bikin macet Iya. karena mau nonton. Emang kayak gitu. Berarti nggak efektif dong kasih ide ini. Lah, Dan gue mikir gini. apa kan kita memang tidak mau menyelesaikan kemacetan. Oh iya benar. Yang penting seru. Iya, kita Iya, mau iya, bikin iya. macet yang tadinya kita sebel, kita jadi seneng justru. Benar. Lu mikir nggak? Kita jalan naik mobil. Banyak yang kita tonton di pinggiran nih. Kayak Taman Safari anjir. Tinggal ngasih makan kacangnya nggak jual kacang anjing. Terus gitu ntar dari IG pemerintah nih disebarin jadwalnya. Oh, si ini Oh ada. ini mainnya di sini. Iya. Sekian sampai sekian. Ada rundownnya anjing. 24 jam nonstop tuh ada run. Buset. Kayaknya nggak 24 jam banget sih. Jam-jam Jam-jam macet nih, jam macet lah. jam-jam kalau orang berangkat kantor sama jam pulang Iya. kantor. Awal lah, masalah Oh, awal. lu bayangin cuy di Kuningan sepanjang itu bisa berapa panggung? Juga. Iya. Bener juga. Kuningan dulu deh, gak usah banyak-banyak. Trotoarnya kan gede juga tuh. Baru di kiri ya ntar macet ya. Boleh tuh. Keren sih kalau ada tiap ada Reok Ponorogo, Bener. ada kecatan, Seru ada sih. jaipong. Boleh sih, boleh. Wih. Selain ada pertunjukan pinggir jalan, apa kira-kira ya? Yang kedua menurut gue tadi hiburan nih. Ramai entertainment udah nih. Jasa lah. Jasa apa? Kan capek-capek ya. Apalagi di mobil tuh. Ada jasa pijat keliling. Bentar. Kita bentar dulu. Ini buat pengendara motor. Dua-duanya deh. Oke, mobil. Orangnya diajak. Orangnya kenapa? Orangnya diajak masuk kan? Ya, masuk pak. Masuk nih. Mbak. Ini pijit apa sih? Pijit. Belajar turun. Oh iya, biar nggak pegel kan? Iya, kan lu di jalan. Emang apa lu? Di jalan macet kan? Kok Pak, masuk Pak. Aja deh, Pak. Aja deh. Biar lama. Daripada kemana-mana. Asalnya mana Mbak? Udah lama. Pijit. Terus? Masuk Pak. Bagian mananya Pak? Pijit gimana? Biasanya. Iya bener kan? Oh, keluh kesahnya apa? Oh iya, biasa kalau nyetir tuh kelamaan tuh yang pegel tuh punggung. Lecet. Punggung. Punggung. Diturunin kursinya. Dulu. Enggak, sampai nyupirnya dia. Bapaknya belum mijit. Yang motor juga bisa di belakang. Lucu sih. Kayaknya saya masuk angin Pak, sama dibuka dulu bajunya. Yang naik motor nih, dibuka angin bajunya. Kerom jangan. Sampai Maju dikit. Oh, bisa. Nah, kalau misalnya yang naik mobil, pegelnya bagian mana Pak? Paha dalam. Bisa sih. Cuman kasihan bapaknya yang begini. Tapi kaki pegel juga ya, mobil kaki pegel kan? Pegel. Paha. Apalagi manual. Iya, pegel. Pegel sebelah ya, Jir. Pegel sebelah, gede Tapi sebelah. kalau manual kan masih yang kiri.
Ya. Bapaknya bisa duduk di kanan masjid begini. Oh Oh, iya. iya, benar. Kalau mintanya paha kanan udah bingung. Ah, iya juga ya. Ini buka pintu. Urusannya sangat gas. Buka pintu dari pinggir. Ya kalau masalah pas jalan, tutup dulu, jalan lagi, berhenti kan. Buka lagi. Lagi, ngejet lagi. Ayo lari, salah. Iya. Nah, Ngitung tarifnya gimana tuh berarti? ya per jam aja. Pakai argonya ke taksi, Oh, pakai iya. argo. Yang bingung kalau naik motor. Pak, kepala saya pusing. Buka dulu helmnya. Ditilang. Kayaknya ada kekhususan. Oh enggak, paling cuman gini, pegang aja. Berat tuh. Kayak tukang cukur. Enakan gitu. Dikeletakin pakai helm agak jauh. Kalau enggak dipijit tapi masih pakai helm dipijit. Anjing. Pakai helm. Mungkin kalau menurut gue ya. Menurut gue lebih lucu dibanding pijit kan agak susah. Iya, pijit susah. Mending jasa kerimbat. Jasa kerimbat. Lebih gampang tuh kalau di mobil. Lebih ke masuk angin sih kalau kata gua. Rambutnya basah sambil pacet-pacetan. Lebih ke masuk angin. Tapi menarik. Iya, daripada rambut bau asap. Bener-bener. Iya, kerimbat. Ini tetap nanti dikeringin tetap pakai helm kan, tapi Iya. helmnya ada pemanasnya. Jadi helmnya Pengennya. bikin khusus. Oh, Pas pergi mau kerimbat pakai helm yang ini dulu. Oh. Ada selangnya buat keringin. Oke. Bisa itu juga bisa tuh. Tapi yang kerimbat kan cewek doang Bang Jar. Cowok mah jarang kerimbat. Masa? Gue suka. Serius lu. Terakhir kerimbat kapan lu? Lu rambut gue segini kan panjang. Ah, iya, rambutnya panjang. Iya. Tapi cuma cewek dan abang rambut panjang. Kerimbat itu kan sebetulnya ada suatu krim yang limbat. Kita ngomongin kerimbat yang sama gak sih? Gue sih ngomongin, gue menangkapnya sih kerimbat rambut sih. Iya, Tahu rambut. nggak lu? Ya kan ada rambutnya juga. Kadang ada rambutnya. Di rambut ada. Iya kan ada orang yang botak gak ada rambutnya. Nggak dikerimbat orang yang botak Iya, mau ngapain Oh, kalau yang botak dipijit doang. Kerokin. Kerok, kerok. Hitungannya coba. Gue juga mikir. Misalnya ada orang botak licin. Ini kepala apa jidat? Lu tahu bedanya kepala sama jidatnya di mana? Batasnya apa? Batasnya apa? Ini kan jidat. Batasnya garis rambut. Kalau botak. Botak licin. Ya kan ada garis rambutnya juga walaupun orang botak. Wah. Masa dari kecil botak sampai gede? Oh iya, kita kan baru ketemu udah gede udah botak. Nah, Udah licin nih. Ini Nggak boleh. jidat nih. ya. Ini kepala. Nah kalau orang botak licin, beda di jidat sama kepalanya apa? Emang orang botak banget kulit banget kan dengan Ada. Bang. Jadi Kobusian Ada rambut tipis-tipis kan? licin. Jidatnya sampai belakang. Sini masih jidat ya? Sini masih Dia jidat kalau sih. nggak salah 2 hari sekali apa sehari sekali dia nyukur pak, Udah biar ini, biar halus. biar licin. Nah kalau misalnya orang baru botak kan warna kulitnya suka beda ya. Ya, kan ada agak gelap dan terang kan? Nah kalau orang udah lama botak pelontos licin, Kagak kelihatan itu. kita bedain jidat sama dahi sama kepalanya di mana? Karena Jarinya kali jari. Iya. 4 jari. emang ada ukuran. Orang jidatnya beda-beda. Ya kan, ya dia ngukurnya sebelum dibotakin dia berapa jari? 5. Harus nanya dulu dong. Iya, lu yang jidat yang mana, yang kepala yang mana gitu. Mohon maaf. Kalau gua mulai tanya dan nggak menyinggung, Bener. jidat sama kepala yang mana sih? Iya. Pelipis kan sini. Ini panjang banget pelipisnya buat Bisa tahu. bingung kan lo? Gimana caranya? Gede banget. Kalau yang lain kan jelas pipi, ini pipi udah. Iya. Nggak bakal salah nih, ini Nggak pasti apa-apa. pipi. Pipi ini dagu. Ya, Walaupun nggak ada brewok, tetap pipi. ada bedanya kan? Iya. Tapi kalau jidat, Nah, untuk kepala, Ya kan di sini. ini kepala. Walaupun kepala semua ya, cuman ini kita sebutnya batok. Iya. Ini kalau orang yang ada rambutnya kan ini bukan jidat, udah bukan jidat nih. Udah bukan jidat. Udah bukan area jidat ya. Iya. Ini podcast keempat kali gue baru sadar banyak banget yang gue baru tahu tapi kayaknya nggak tahu tuh apa-apa gitu. Itu penting. Tapi kayak baru tahu sih gue, tapi kayak iya juga gitu. Tapi lu jadi pikirin nih. Iya, jadi kepikiran. Anggota tubuh tuh unik nih. Gue pernah dikasih tau. Dulu gue punya teman dia yang suka jaga parkir di Sike Pejaten. Oke. Iya. Waktu itu punya istri hamil. Bawa ke dokter. Nah dia gue ceritain dia nih. Dokternya katanya nggak bisa jawab. Malah dia yang ngasih tau dokternya. Wah keren. Jadi
kan pas lagi periksa kehamilan gitu ngobrol sama dokternya, terus kan di ruangan dokter biasanya suka ada poster tentang anggota tubuh anatomi manusia. Oh iya. Dia nanya, dok tahu nggak ada bagian tubuh cuman ada di cewek nggak ada di cowok, dan ini penting banget. Kalau nggak ada bagian tubuh ini, ya semua penting ya, cuman kalau nggak ada bagian tubuh ini bahaya banget. Kata dia, ini dok namanya apa, ditunjuk kan. Dokternya bingung, anjing namanya apa nih? Iya saya kasih tahu dok, katanya. Ini namanya tembikir. Tahu nggak lo? Tembikir. Gak pernah denger gue. Jadi lo tau nggak tembikir? Ekspektasi gue udah serius nih. Ekspektasi gue udah serius. Oh ya Jadi oke. tembikir itu letaknya antara nih di bagian tubuh wanita ya, di antara pantat dan lubang vagina. Kan ada sejedanya dikit. Itu namanya tembikir. Tempat biji parkir. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Emang negara ini suka banget sama singkatan. Tapi kalau nggak ada itu bahaya kan. Ngomong biji-biji langsung. Ngilu coy. Sedikit. Fuck, tembikir. Kalau nggak ada bahaya tuh. Dan Bener. cuma ada di cewek. Kelelep coy. Ya makanya itu dokternya sampai mikir kan, anjing nama biologisnya apa? Nama biologis ya. Lebih ke jarak aja kata dokternya, jarak. Jeda. Pembatas jalan ya. Pembatas jalan. Itu namanya tembikir. Gue dikasih tahu tuh sama ayah Oren namanya. 4 biji parkir. Oke, tadi balik lagi ke tadi tuh. Tadi kerimbat terakhir tuh. Oh iya, keribu ya balik ke situ ya. Jadi sampai tembikir. Bikin seru macet nih, berarti tadi Macet. jasa-jasa tuh. Jasa Pijit bisa. bisa, Pijit. kerimbat bisa. Cukur enggak sih? Cukur rambut. Wah. Jadi gini. Kan kadang-kadang macet itu salah satu kerugiannya selain dari rugi bensin adalah rugi waktu. Waktu, benar. Waktu, ya kan. Gimana caranya kita memanfaatkan waktu ini Sebaik-baik mungkin. sebaik-baik mungkin. Kalau menurut gue sih ya, kan orang malas naik, banyak orang masih malas naik angkutan umum. Gimana kalau angkutan umumnya kita bikin yang Ada fasilitasnya. kayak co-working space? Ya co-working space. Iya. Anjing, Ada menarik ini. kayak Menarik. busway, tapi isinya kayak ada warnetnya. Damn. Gimana? Jadi lu selama di jalan udah bisa kerja. Udah bisa kerja. Bener. Kan kita kayak lagi naik aja nih, terus revisi. Waduh, kan berdiri lagi naik KRL, lagi naik komuter lain. Misalnya juga nih. Dan revisi nih Pak, wah repot Repot. kalau sekolah laptop. Langsung warnet tuh. Ini bisa Ini sudah ada bilik-bilik. tinggal set kita aja nih sambil begini-begini ya. Udah bisa. Free wifi kan udah gampang sekarang. Jadi orang kan sekarang banyak yang kerja di daerah Kuningan, SCBD dan Sudirman, rumahnya jauh-jauh, Pak. Ya. Ada yang di Bekasi, ada yang Iya benar. BC, Di Tangsel. Moskow Rusia. Apa suaranya kuting? Jauh banget deh. Jauh banget. Jadi daripada dia buang-buang waktu di jalan, dia udah bisa kerja. Bisa. Di jalan. Kerja. Dan kebanyakan kerja kan dari komputer juga sekarang. Itu menarik banget bener. Oh, iya. Sambil nunggu sambil login. Misalnya kalau yang gak mau kerja gaming kan. Atau main game lah. Iya, ada kafenya juga bisa pesen kopi. Anjay. Indomie. Bener. Indomie. Harusnya busnya kali ya, berarti ya mesti Bus gua mesti dikasih fasilitas. Bus sih, fasilitas. Kamar mandi, Pak. Jadi daripada dia mandi di rumah, Iya. sampai jalan sampai kantor udah jadi ganteng cantik, udah jadi jelek lagi. Iya. Kamar mandi Iya. nih. Ada kamar mandi yang proper. Sama sekalian buat kalau supirnya pengen bisa. Benar. Supirnya pengen berak kan bisa. Pulang nyampe rumah udah bersih dan tinggal tidur. Gak usah mandi dulu. Nah, Bisa. iya benar. Kamar Orang mandi. seger. Iya. Datang ke tempat kerja, buru-buru langsung naik bis, mandi di tempat di bis. Benar. Benar. Menarik nih. Itu bisa kayak tuh. Lama-lama ada yang ngimpi. Bener. Kenapa nggak sekalian bis itu isi kosan? Jadi orang nggak usah ngekos lagi, Pak. Makin gede skalanya makin gede. Nggak Skalanya makin gede. Jadi lo bangun dari kosan lo. Wah, Udah sih SCBD. Iya benar. Iya. kalau telat bangunnya udah ke bawah jauh. Iya. Iya.
Oh iya. Anjing gua bangun-bangun di cawang. Benar. Kesiangan. Iya, jadi dia dianterin tuh pakai bus tuh. Dalamnya kosan. Jadi tinggal di situ aja udah. Bayar bulanan gitu. Bayar bulanan. Iya. Terus kalau ditanya gini, lu ngekos di mana? Tergantung gua. Iya. Tergantung jam berapa. Berapa lu nanyanya? Jam 6 gua udah CWD. Kalau kosan Jam 7 dikit gua di Blok M. iya makanya. Kamu di mana? Sam. Lagi Sam, gua di Sam. Kalau belum nyampe kosan gua bocor ban. trouble aja. Tapi kalau kita ngekos di kos itu ya, Maintenance-nya gimana? bukan GoFood. Bingung ya gua. Iya, beli makannya Iya. gimana ya? Oh minta diantar ke halte ini kan. Iya, nah, benar. Janjian. 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 Atau kan pasti kosan punya jendela. Masa begini? Gua Sambil coba. OTW berjalan motor. Jadi biar kayak estafet gitu. Je. Yuk bang. Ngambil ini ya. Semua ada jalan. Ada. Dipikirin mah ada. Semua ada jalan. Tapi kerepotan sih itu gojeknya kasihan. Terus kan bisnya tinggi sebenarnya. Oh iya. Ada alatnya. Oh iya. Kayak keranjang yang di kosan itu tuh. Harus turun. Iya. Warungnya udah kenal, tinggal WhatsApp tulis keranjang. Gokil. Ada. Bisa. Pasti warung Madura menemukan cara untuk mengatasi itu. Bisa. Benar. Pasti. Di mana tuh gue lupa deh. Kalau nggak salah di daerah perkantoran mana. Ada yang warungnya itu cuma bolongan doang kecil, Pak. Yoi. Oh iya. Daerah Tapi di kampus kita dulu juga ada. Hah? Ada Ada ya? yang ke Mail. Oh iya. Ada. Tapi itu kita bisa muter. Iya, warungnya ada, kita bisa ke situ. Oh. Tempatnya gitu. Jadi warungnya sebenarnya ada di sana, tapi kalau anak-anak dalam kampus mau beli lalu sini bisa. Asal. Karena kayak ini kayak Indomaret di stasiun. Ya, kalau udah Indomaretnya kan di luar. kalau udah masuk peron, Iya kalau masuk peron mau pesen ada jendelanya. iya ada. Ada Indomaret di stasiun. Indomaretnya tuh di luar pintunya sebenarnya. Oh. Tapi kalau kita udah masuk kan nggak bisa keluar lagi. Ah. Ya itu dari jendela. Belinya di situ lewat jendela itu. Ada jendelanya kecil juga sama. Oh, nggak pusing tuh, nggak bisa keluar. Apanya yang bisa keluar? Iya, maksudnya keluar peron. Baru lagi gue belum nggak. Udah check in om. Udah check-in nggak bisa Iya, keluar. nggak belum waktunya check out. Sayang dong. Iya, tapi kan ya udahlah kita bahas paket lagi. Menyerah dengan Tapi kan itu kan kita ngomongin stasiun, berarti kan salah satu fasilitas buat. Iya, butuh mengatasi iya. kemacetan juga. Benar. Sebenarnya Aneh. nyambung. Bahkan gue pernah lihat warung Madura, warungnya itu di seberang sungai, Pak. Oh iya. Dia pakai tali. Itu daerah mana? Kalau itu Jakarta juga deh. Ada jual makanan juga. Iya. Dia pakai tali, ada keranjangnya. Di flying foxin. Iya. Yang pesen teriak ayam goreng 2. Ntar lu taruh duitnya di keranjang, keranjangnya flying fox. Sambil ada katrol ya, Pak. Jadi ntar tarik lagi, keranjangnya ke situ lagi. Di Amazon anjing, di Amazon. Keren, Pak. Goks. Itu kan selalu menemukan jalan. Orang ada. kreatif orang kita. Tadi ngomongin kereta dan TJ ya. Ya. Kan salah satu penyebab kemacetan ada kemungkinan ya. Hah? Ini muter lagi nih, sorry. Ada kemungkinan kan berarti minat pengguna jalan menggunakan transportasi umum kurang. Padahal TJ sama itu udah penuh banget loh. TJ sama sih. Juga ya. Saking udah tersekan bro. Bener. Berarti kan minatnya tinggi. Kenapa masih macet? Berarti kan bukan Juga, itu. ya. Berarti bukan itu ya. Bukan itu. Armadanya kurang, kayaknya banyak-banyak aja. Banyak tuh. Banyak 5 menit sekali ngelewat. Berarti yang kerja juga banyak. Emang kendaraannya kalau gua rasa kebanyakan. Kebanyakan, benar. Iya sih, mobil gede-gede orang isinya satu. Nah karena kendaraannya kebanyakan, Hah? satu lagi berarti ganti oli tapi pas lagi macet bang. Gimana macet deh, wah anjing. Kan kalau mau ngantri ke bengkel, kita mau ke bengkel lama. Belum ngantrinya, belum digantinya kan. Iya, Mampir dulu aja udah ada nih, ada tukangnya. benar. Ada tukangnya, jadi sambil ada jalan tuh bang, dikit bang gitu loh. Kita ngomongnya sana dulu lagi kan. Itu bisa tuh. Bisa. Gua rasa. Lebih urgent isi bensin sih sebetulnya daripada ganti oli ya. Isi bensin malah tambah macet.
Kan tujuannya juga bukan bikin nggak macet, Oh iya. bikin makin seru. Makin seru. Emang ganti oli seru ya? Nggak juga sih, nggak seru juga. Cuman seenggaknya bermanfaat lah waktunya. Iya. Kalau kata gue sih, kita harusnya gini, di setiap motor itu ada fasilitas namanya HT buat ngobrol sama mobil sekitar. Nice, bener-bener ini menarik nih, menarik nih. Buat motor. Jadi kan daripada bengong, macet, kita bisa ngobrol. Pulang dari mana bang? Saya Udah standar ada perangkatnya di motor atau di mobil. Radio, ada radio. walkie-talkie. tapi radius, based on radius doang nih, otomatis nih, based on radius. Wah menarik ini. Iya, biar bang macet bang. Iya nih. Gue sebelah lo kontol. Suka. Kalau kan nanya lampu merah depan yang perform siapa nih? Iya, bisa. Anjing. Jagoannya siapa nih? Iya. Gua nungguin banget lagi itu tadi kerusakan. Gua nungguin banget kerusakan. Kalibata Pong, Kalibata Pang Street Story, Kalibata Pang Oi Oi. Kerusakan Kalibata. Gua mesti dengerin lagunya penasaran gua. Kerusakan. Kerusakan. Lagu anak-anak tuh lucu sih. Lucu. Oke. Iya balik lagi tadi itu. Anjing bener. Kan Ada kayaknya. udah bener Ngobrol. Lo sering gak sih motor atau mobil rebutan jalan berantem? Iya. Kan semua bisa diomong. Gua mau ke kiri nih. Bang, maaf nih bang, gue mau ke kiri soalnya kebelet. Pasti Oke. ngerti yang kiri. Dikasih jalan nih, dia mau jalan nih, dia mau jalan. Bang, bertang. Iya, lah, pasti gitu kan. Benar. Koordinasi Kasihan. jelas. Bener, atau tiba-tiba, bang lu mobil lu terlalu kiri bang, motor nggak bisa lewat, kasihan. Nah, Pasti dikasih, enak. karena selama ini kita berkomunikasi menggunakan klakson kan. Lampu doang. Jadi kan Jadi ya berantem kadang-kadang. Terus ada mobil motong jalan. Sebelum kita marahin dia, kita tanya dulu, bang lo kenapa sih motong jalan? Emang perlu apa? Ya. Sorry bang, orang tua gue di rumah sakit. Oh, gue buru-buru. Kasih jalan. Iya kan? Pasti dikasih kok. Iya. Kalau dia bohong kan saya akan lawan. Tulah sendiri. Iya. Benar. Itu menarik. Iya, harus ada walkie-talkie untuk ngobrol sama kita. Benar. Iya. Atau kan sekedar kayak tiba-tiba, bang motor lo catnya bagus. Iya ngobrol kan. Ngobrol jadinya. Lihat lampu depan gokil juga. Itu. Ya. Atau kalau coba ada orang yang modifnya lampunya terang banget, kasih tahu, bang gue di depan lo nih bang, lampu lo terang banget. Benar. Silau. Itu paling nyebelin sih emang ya. Iya kan? Anjing. Kan daripada ribut ya kan. Iya, boleh. Sama motor yang suka pakai rem belakang warna putih, kan silau ya, nyebelin. Kasih tahu, bang lampu lu jangan putih bang, nih gue di belakang lo silau. Kalau enggak gak usah mencet rem dah dulu gitu. Rem. Soalnya nanti Pilihannya cuma itu. sampai gua enggak di sini lagi dah gitu. Silau gua. Silau. Lampu rem lo ganti, atau lu gak usah ngerem. Kita gitu doang. Gue sering ganti ya. Terus kenapa ya? Pakai kaki, remnya pakai kaki. Jadi enak gitu, bisa diomong semua. Iya. Dan juga gak bosen, kan orang stres gitu kan. Langsung dia ajak ngobrol aja. Karaokean. Satu tes Spotify. Ketemu teman baru. Kan kalau radio kita gak bisa ngomong. Iya. Kita dengerin doang. Teman-teman, ini teman kita lagi stres. Daripada dia marah-marah, kita dengerin dia kenapa sih. Oh, curhat. Bos gue, resenya di kantor, Iya. gue lagi pusing banget. Bos, emang kenapa bosnya bang? Jadi ngobrol, nambah saudara baru. Terus kata bosnya, kenapa ada apa? Kan bukan di notif nih. Lo ngomongin gue. Kenapa ngomongin gue, ada apa? Bosnya di sebelahnya. Iya. Bos juga budget sama, lagi juga. Lah gue diomongin katanya. Anjing. Atau lagi udah curhat, bos gue resenya begini-gini. Ngomong, bosnya belakang. Oke, juga beda dia. Satu mau. Dia lupa dia Saya supir pak, teman-teman. Dia lupa dia supir. Pas di Saya belakang. lagi bawa bos saya nih. Bos saya gini anjir diomongin berani banget. Buset. Berarti kan kalau HT kan one way ini. Berarti sistemnya kayak Discord kali ya. Ada semuanya bisa join dulu. Iya. Semuanya bisa ngobrol bareng semuanya. Temukan pengguna sekitar. Kita Ya, jadi nggak bosan. bagus sih. Radiusnya bisa dipilih. Benar. Jadi Kalau mau upgrade radiusnya nambah subscription. beli yang pro. Iya, dia bro. Bro. Kalau yang light ya dikit-dikit doang lah, ada kecil doang. Yang luas-luas kalau menurut gua.
keluasan juga nanti yang di rumah Iya. sebelah mas. Ntar malah rebutan curhat malah. Iya. Ntar malah rebutan. Itu bisa jadi sarana juga misalnya lu macet nih lewat tendean gitu ya. Di situ juga bisa ada satu warkop buat yang kemacetan boleh mampir dulu istirahat. Anjay. Promosi. Ini bagus juga buat Iya. ungkep. Iya. Tapi kalau pakai Pro udah nggak bisa tuh abang itu promosikan nggak ada ads. Yo. Abang itu udah promosi. Kalau nggak harus beli yang pro biar bisa broadcast. Benar. Wah ini ide bagus. Ide bagus. Ide bagus ini. Jadi semua motor dan mobil ada perangkat itu. Kita Tinggal- kasih nama apa ya? Tinggal bisnis developer dah ini dah pada bikin dah. Ide nih. Ya kayak GoPet kemarin aja kita malah kita banyak. 0,sekian% aja udah per transaksi. Kalau mengikuti kata-katanya Bosding, ya seadanya nyong. Nah, Jadi, itu dia itu. masa sih? Solusi. Solusi itu benar. Ngobrol di jalan. Everybody happy. Iya, mungkin orang-orang marah-marah, stres, kurang ngobrol aja. Benar. Benar. Siapa tahu kan begitu tuning maksudnya udah satu orang macet bangsat gitu kan ya. Ada yang langsung marah. Anjing mau kebelet poker. Tapi kan sebenarnya nenangin. Iya, Iya. tenang Bang. Sabar Bang. Kita juga di kantor susah. Iya, sabar, Bang. Coba ngomong. Iya. Kenapa lu ada masalah apa? Benar. Lu pengen boker dari kapan lu tahan? Iya. Bisa ya kan? Anjing Kira-kira gitu. sampai rumah gak nih? Iya. Mungkin lu dari tadi stres kebelet boker nih ya. Gara-gara ngobrol kan jadi lebih enak. Iya, jadi lu kehabisan. Cuman bau aja. Keluar. Enggak kan Alfamart ya. Biasanya kan ke Alfamart Indomaret kan kalau weekend kan. Iya. Alfamart masih jauh. Ya, daripada nyang satu. Bener Bang, gue udah pengalaman, gue ada tips and tricks. Boker. Atau tiba-tiba mungkin ada mobil sebelah. Sini bang, mobil gua ada toiletnya. Kan bisa jadi, kan nggak tahu coy. Benar. Gak tahu. Tapi yang jelas bisa jadi ada orang yang bang, gue bawa batu. Gue dipegangin. Harus hangat batunya. Ini malam gimana? Emang harus Emang angkat? Harus hangat. Hah? Gue selama ini taunya batu kerikil nih. Harus yang panas atau yang hangat? Digegem. Berarti harus siang doang bisanya. Iya. Enggak. Enggak, gue taunya begitu. Pokoknya batu kantongin malah gak usah dipegang. Iya. Ini pegang, digegem. Legendanya beda berarti. Oh, Kalau iya. Tapi ada cara Yang biar- kok agenda sih? Itu broadcast lain tuh. Tapi gua tahu cerita yang paling efektif buat ngilangin rasa kebelet Apa tuh? pakai batu. Tapi batu mesti agak gede. Bawa batu. Jauh. Jauh. Pokoknya batu mesti agak segede gini. Pokoknya berat, harus berat. Nah, Jadi pas kalau lo kebelet boker, ini batu agak berat gitu, Iya. lo lempar ke atas. Tungguin sampai kena pala. Kebelet. Wah, hilang bokernya. ya hilang. Lebih ke pingsan. Apaan? Iya, lebih ke pingsan. UGD kata bawa UGD lagi gitu. Tahu dulu taunya di ganginnya. Terus kalau misalnya nggak anget, taruh microwave dulu. Ya enggak ya, cari yang hangat kan siang-siang dulu. Di sana. Pokoknya sama bocah kan dia tuh siang tuh kalau malam kan tidur. Berarti sugesti ya. Anjing. Jadi Kau kalau panik kali ya, lo ngajak berantem lu ya. Kesalahan. Iya. Suruh kayak Tapi gini. siapa yang memulai? Fokus. Nggak tahu juga siapa yang mulai. Satu kesamaan kan sama-sama batu. Ya entah digegem, entah Iya. panas, entah dikantongin, tapi batu gitu. Batu. Kita kan kecil beda-beda nih daerahnya. Iya. Tapi urban legendnya sama. Sama, Batu. akarnya sama. Nahan boker, megang batu. Batu. Kenapa batu? Kenapa batu? Emang nggak bisa memegang kepercayaan orang tua? Dan itu gue percaya sama orang tua yang ngasih tahu suruh megang batu. Iya sih. Itu yang memulai awalnya siapa ya? Gue sih nggak dari orang tua ya, dari teman-teman, tapi jadi percaya. Iya sih. Nah katanya ke dia ke mereka atau orang tuanya. Iya. Iya. Pasti kan. Dan Kalau kita pernah kita pasti telusuri- pernah ngasih tahu bocah nggak sengaja kan? Iya. Bener, pegang batu. Berarti Nanti untuk membuat kita tidak bosan. tidak bosan saat macet. Kalau gue sih tetap berpegang bahwa hati ngobrol sama sekeliling. Menarik gitu. Yang hati Kalau menarik. menurut gue sih, Hati menarik. iya kita ngobrolin aja lah. Bener sih itu Ngobrol seru. bener. Ngobrol. Kita tuh ngobrol nggak sengaja berapa jam. Iya. Tiba kan. Kan bisa ketemu relasi baru, Iya. ketemu teman baru, tapi bisa dapat pacar kali. Iya. Pitching bisnis. Pitching bisnis, ayo. Ya Pak, saya punya bisnis. Iya. Dan ujung-ujungnya mungkin loh kita udah berapa hari searah mulu nih.
Mending kita satu mobil. Iya. Nah, Ini macetan. benar. Tadinya kan nggak kepikiran gitu karena nggak kenal. Kenal. Tapi gara-gara ngobrol di HT itu akhirnya dikenal. Iya. Kalau gua itu tadi bener tuh fasilitas yang ada di yang berjalan tadi di bus atau di mana tuh. Kosan. Iya, jangan yang kosannya kayaknya terlalu ekstrim ya. Yang itu yang bisa buka laptop. Oh, coworking space. Coworking space. Dalam. Di coworking space Bisa ada coworking space-nya. ada hairstylistnya juga bisa Bisa kan? Mau digabung di situ bisa. sambil di make up Boleh. Tapi boleh lah. Tukang pijit lah yang di situ tadi yang kagok tadi terus sambil WF bis bisa WFB. WFB bis. Boleh. WFB. turun dari bis kan udah cakep udah rapi Oh, buat berangkat kerja. Beres. kerjaan beres muka cakep rambut rapi Boleh. Itu menurut gua menarik sih itu. Kalau menurut lu, apa anjing. apa Iya. mau ditanya Yang bisa diambil dari tadi percakapan semua tentang ini nih. ya sebenarnya keadaan kayak macet itu kan menyusahkan ya tapi Iya. kan tinggal kita menyikapinya kalau kita bisa happy di situ ya happy aja Iya, di bawah happy lah, di bawah Di bawah happy. happy. Itu yang kita Tapi omongin ini dari sih, sejam ya. itu. Biar happy gimana sih, Wak? lah itu kan selama ini nggak ada Iya. Oh iya. ya, jadi kita ngomongin bagaimana menyikapi itu biar kita happy ya ini Nah. solusinya ini nih Aduh, bisa tuh. Hiburan tadi 1,5 kilometer kayak udah bener juga, udah kayak kebun binatang. Iya, kita lewatin. Aduh, udah kayak safari. Makanya. hari ini line up ini nih jalan Mampang nih udah ada line up-nya nih Repot. Gue udah gigs 5 kali di Mampang. Aduh, Bulan ini. Kalau Box. Aduh. kita sama-sama Sudirman nih, ketemu ya? Nah, bisa itu. Itu bisa. Menarik sih kata gue itu. Boleh ada terapkan. Boleh juga. Siapa tahu ada yang bisa benar diterapkan. Iya, Iya, membantu ungkem ungkem UMKM. Ungkem. 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 Umek. Ungkem. anjing